Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala manil ladzi atana bil kitabi wal hikmah sahibin nubuwati war risalah sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'ihim ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Ikhwati fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dikumpulkan dalam kondisi sehat dan juga alhamdulillah semuanya saum semua ya. Saya malah tidak ya. Ya alhamdulillah Allah kumpulkan kita dalam suatu majelis yang insya Allah berbarokah. Ini untuk pertama kalinya saya diundang ke sini, tapi beberapa kali sudah pernah ke sini. Maksudnya ke sini itu ya main-main ya, karena dulu pernah ada teman yang nyantri di sini juga. Ini tingkatannya Ustadz SMA gitu Ustadz. SMA, Masya Allah. Ini lengkap Ustaz dari kelas. Oh Masya Allah nih. Yang nihai coba angkat tangan, tunjuk jari. Nihai yang kelas akhir. Ya tinggal bertahan berapa ini? 7. Ya nggak apa-apa ya Mas ya. Istiqomah itu memang berat. Makanya para ulama mengatakan a'zamul karomah luzumul istiqomah. Sebaik-baik karomah itu bukan orang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa terbang tinggi ke angkasa seperti itu, enggak ya. Tetapi yang paling baik, karomah yang paling baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat Islam itu adalah kita bisa beristiqomah ya. Jadi alhamdulillah ya, bagian teman-teman yang masih istiqomah maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di satu sisi, dan di sisi lain berbanggalah karena kalian itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita diberikan banyak sekali nikmat. Kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali melanjutkan aktivitas kita sebagaimana biasa, saat dimana banyak di antara orang-orang yang seumuran kita itu sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus mengetahui bahwasanya memang yang namanya mati itu tidak mengenal usia ya. Makanya ada sebuah syair itu ya, dikatakan tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri ya. Banyaklah kalian itu berbekal dengan takwa, fa innaka la tadri hal ta'isu idza janna lailun hal ta'isu ilal fajri. Perbanyaklah bekal takwa karena kalian semua tidak tahu kalau misalkan kita itu dalam kondisi sedang berada di malam hari, apakah kita bisa hidup sampai pada pagi hari. Tidak ada yang tahu ya Mas. Ada yang bisa jamin 1 jam lagi kita masih hidup? Ada gak? Ada. Atau setidaknya ini nanti sampai 7:30, ada yang bisa jamin? Ada yang bisa jamin gak? Nanti sebelum selesai dari kajian masih hidup? Ada yang bisa jamin? Gak ada ya. Makanya itu tadi tazawwad minat taqwa ya. Perbanyaklah bekal takwa. Karena sekali lagi kita ini tidak seperti para nabi. Kalau para nabi itu innahu la yamutu nabiyyun hatta yukhayyara bainad dunya wal akhir. Kalau para nabi itu ketika mereka akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih pilihan, mau lanjut hidup apa langsung dicabut hari ini. Kita tidak seperti itu. Ya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang senantiasa mengikuti sunnah dan petunjuknya hingga hari akhir nanti. Ikhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum ya. Alhamdulillah pada pagi hari ini insyaallah kita akan mengkaji bersama, kita akan belajar bersama ya. Kita sama-sama belajar
Bukan saya mengajari antum ya, tetapi kita sama-sama belajar. Artinya kalau misalkan ada beberapa sesuatu itu yang tidak pas, silahkan ya, silahkan diinterupsikan ya. Ini nggak pas, ini nggak seperti itu yang saya pelajari, tidak seperti itu Ustaz, nggak masalah. Yang jelas adalah pada pagi hari ini kita mengkaji bersama, kita mencoba untuk sedikit meluruskan sejarah bahwa berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia ini jelas kalau bisa dikatakan 90% itu adalah kontribusi dari bukan hanya umat Islam saja, bukan hanya sekedar umat Islam, tetapi bisa dikatakan 90% perjuangan dalam rangka untuk memerdekakan Indonesia itu komponen penggeraknya itu adalah para ulama dan para santri. Paham ya Mas ya? Para kiai dan para santri. Komponen utamanya adalah seperti itu ya. Itu yang harus kita pahami. Tetapi anehnya kalau kita melihat unsur-unsur ataupun instrumen-instrumen kemerdekaan itu seperti ya seolah-olah itu Islam itu kayak nggak dapat tempat. Paling kita mendapati ada unsur-unsur Islam itu paling di UUD 1945 atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa. Hanya sebatas itu mungkin. Yang lain-lain itu seolah-olah kayak nggak ada unsur-unsurnya sama sekali. Bahkan ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri pun ya kita seolah-olah kayak kering dari nuansa keislaman ya. Misalkan kita berbicara tentang lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita, itu kayak nggak ada sentuhan Islamnya. Bahkan lagu kebangsaan kita Indonesia Raya, Indonesia tanah airku dan sebagainya, itu seperti seolah-olah hampir-hampir tidak ada sentuhan Islamnya ya. Tapi teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenarnya ya, kemerdekaan itu mau diakui atau tidak, kontribusi besarnya adalah dari umat Islam, terutama penggeraknya dari ulama dan santri. Paham ya Mas ya? Itu seperti itu, mau diakui atau tidak. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita memahami akar sejarahnya, akar sejarah, kenapa orang-orang penjajah itu datang ke Nusantara? Kalau yang kita pahami di buku-buku sejarah itu, di buku-buku pendidikan zaman dulu itu, bahwa orang-orang Eropa itu mereka mendatangi Nusantara itu semata-mata hanya karena ingin mengeruk kekayaan alam. Apa Mas kira-kira yang dicari? Pertama kali Portugis datang itu yang paling utama dicari itu apa? Kekayaan alam yang mau diambil oleh mereka itu apa? Rempah-rempah, kan gitu ya ceritanya ya. Ya memang seperti itu. Kalau dikatakan bahwa Portugis salah satu tujuan mereka datang ke Nusantara itu untuk mencuri ataupun merampas rempah-rempah, kalau salah satu tujuannya adalah itu memang benar. Tetapi tujuan utama kenapa Portugis ini, saya berbicara Portugis karena Portugis adalah yang paling pertama datang ke Nusantara. Tujuan paling utamanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah faktor agama. Maka kalau kita melihat slogan yang pada waktu itu mereka gaungkan berkaitan dengan penjajahan di Nusantara itu apa? 3G, Gospel, Gold, Glory. Gospel itu adalah penginjilan, Gold itu adalah emas. Ya, nggak ada rempah-rempah di sini. Mereka pengen nyari emas, tapi emas maknanya sebenarnya juga rempah-rempah. Kenapa? Karena pada masa itu abad ke-15, abad ke-16, abad ke-17, rempah-rempah itu harganya tidak sebagaimana hari ini. Kalau hari ini kita membeli rempah-rempah apa aja lah, itu harganya ya sangat terjangkau sekali. Tetapi pada zaman itu, saat ketika Portugis datang ke Nusantara, harga rempah-rempah ini misalkan biji pala, polo. Ini mas-mas mesti orang ngerti ki polo ki apa? Polo, tahu polo nggak Mas? Polo, pernah masak nggak? Nggak pernah masak? Pernah nyoba masak nggak? Masak raketan ndok, goreng ndok, nu masa ya ora tahu. Pernah nggak Mas goreng ndok? Polo ya, polo. Wis pokoke ngono engko takok karo ibuke. Bu, polo ki apa? Mie umi polo ki apa ya? Pala, biji pala, polo. Kalau hari ini, kalau misalkan dibikin on-onan ataupun gram-graman ataupun kilogram ya, kalau 1 kilogram polo hari ini paling harganya 150.000, 200.000, 250.000 itu hari ini.
Tapi masa di mana orang-orang Portugis datang ke Nusantara, 1 kilogram buah polo itu dihargai dengan 2 kilogram batangan emas. Artinya kalau 1 gram emas hari ini 900.000, biar gampang hitungnya dibulatkan 1 juta rupiah 1 gram emas. Kalau 1 kilogram berapa gram, Mas? 1 kilogram berapa gram? 1000 ya. Ya ini dasar, Mas, ya, meskipun ini nggak ada matematika sama berarti dulu di Darusada juga nggak ada pelajaran matematika ya, kayaknya bid'ah pelajaran ini. enggak loh ya, jangan kayak gitu ya enggak gitu ya, maksudnya karena ya namanya kita tergantung ya sekolahnya apa, sekolahnya tahfidz ya lebih banyak ke tahfidznya gitu. Kalau di Darusada dulu ya ulumus syar'inya ya. Matematika itu yang penting dasar-dasarnya itu sudah kita pahami, termasuk berkaitan dengan ukuran-ukuran seperti ini ya, kita harus paham ya. 1 kilogram itu berapa gram? Berapa gram tadi? 1000 gram. Ini dasar-dasar matematika kan gitu. Kalau 1 kilogram buah polo dihargai 2 kilogram emas ya, berarti berapa juta rupiah? Kalau misalkan dihitung 1 gramnya 1 juta rupiah, 1 kilogram ada berapa? Berapa juta? Berapa juta? 1000 juta itu berapa berarti? 2 miliar. 2 kilogram berarti 2 miliar. 1 kilogram buah polo itu loh yang hari ini paling, kalau misalkan saya kalkulasi dengan hitungan kilogram ya, polo itu biasanya jualnya itu plastikan nanti. Tapi kalau misalkan kita kalkulasi dengan hitungan gram-graman kilogram, kalau saya asumsikan itu 1 kilogram buah polo hari ini itu hanya 250.000 mungkin paling banter. Tapi zaman ketika Portugis datang ke Nusantara, di pasar-pasar Eropa ya, 1 kilogram polo itu dihargai dengan 2 kilogram emas atau setara dengan 2 miliar rupiah hari ini. Coba, itulah alasan kenapa orang-orang Portugis misi mereka mendatangi ke sini adalah untuk gold. Itu bukan emas yang sebenarnya, tetapi yang lebih mahal daripada emas itu sendiri adalah rempah-rempah ya. Jadi pada masa itu di pasar-pasar Eropa ya, rempah-rempah itu jauh lebih mahal daripada emas itu sendiri. Itulah kenapa mereka menyebut misi mereka sebagai gold. Kemudian glory ya, mereka ingin meraih kejayaan. Kita nggak berbicara tentang itu. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak di antara pakar-pakar bahkan dari kalangan orang-orang Nasrani sendiri, salah satunya adalah Jan Sihar Aritonang. Jan Sihar Aritonang itu salah seorang pendeta di Jakarta ya, pokoknya menulis bukunya itu judulnya Sejarah Perjumpaan Islam dan Kristen di Indonesia. Dia mengatakan bahwasanya motif utama kedatangan orang-orang Portugis ke Nusantara, motif paling utama itu adalah karena mereka memiliki dendam kesumat terhadap Islam ya. Bahkan beliau mengatakan bahwa ketika mereka ya bersinggungan dengan umat Islam, maka yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana umat Islam ini harus diperangi. Jadi jelas teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini Afan ya, ini direkam, ini nanti kalau agak panas ya nanti dihapus saja nggak apa. Enggak, ini karena kita berbicara fakta ya, kita fakta, tetap kita fakta. Pondasi kita adalah literasi. Hanya saja kadang ada orang-orang tertentu itu yang kadang ya itu berusaha untuk mencari celah kan, seperti itu. Saya mencoba berhati-hati ya, tetapi bagaimanapun fakta ya harus diungkapkan. Kalau kita berbicara tentang kenapa kok dikatakan bahwa umat Islam itu kontribusinya sangat besar terhadap kemerdekaan kita, karena akar sejarahnya ini loh, akar sejarahnya kita harus pahami dulu ya. Kita harus memahami dulu sebelum kita berbicara benarkah Islam itu punya kontribusi besar dalam rangka untuk memerdekakan Indonesia. Maka sekali lagi kita pahami dulu akarnya, kenapa orang-orang Eropa datang dulu ke Nusantara, itu dulu ya. Karena gini Mas, kalau yang kita pahami orang-orang ke Nusantara itu hanya untuk mengeruk kekayaan alam ya, perjuangannya itu perjuangan sifatnya umum, nanti nggak ada faktor agamanya. Tetapi kalau kita memahami bahwa ternyata orang-orang Portugis yang nanti akan dilanjutkan oleh orang-orang Belanda, Inggris, Prancis ya, mereka mendatangi Nusantara itu ternyata faktor utamanya adalah faktor agama, maka kita nanti akan ketemu jawabannya kenapa kemudian umat Islam yang paling pertama melakukan perlawanan ataupun juga memimpin perlawanan rakyat Nusantara terhadap
segala jenis penjajahan ya. Ini kita harus memahami dulu akarnya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para sejarawan ya, itu menjelaskan bahwa setidaknya ada dua faktor kenapa orang-orang Portugis datang, termasuk juga Spanyol ya. Ya, yang paling mengawali era penjajahan itu kan Portugis dan Spanyol. Ya. Ada dua hal. Pertama, ya, dendam Kristen Islam ya. Ini saya tidak mengada-ada, memang seperti itu. Karena gini teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mulai tahun 1099 Masehi sampai pada masa itu ya. Itu adalah masa-masa di mana memang terjadi konflik secara global antara umat Islam dan umat itu tadi Kristen. Konflik yang kemudian disebut sebagai perang salib ya. Memang seperti itu ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang terjadi pada masa itu ya. Jadi itu konflik yang sangat berkepanjangan, kayak nggak rampung-rampung gitu ya. Bahkan kalau kita memahami ya, datangnya Portugis ke Nusantara paling awal itu kan tahun 1511 Masehi. Tahun 1511 Masehi kalau kita tarik mundur ke belakang tahun 1493 Masehi. 1511 kurangi 1493 berapa hitungannya? Berapa dapatnya? Berapa tahun? 1493 ke 1511 berapa tahun? Hah? Berapa tahun? Kok 70? Banyak men, 1493 7 tahun lagi itu udah 1500 loh ya. Berarti berapa tahun? 18 tahun ya. 1511 Masehi itu adalah masa di mana Portugis tiba di Nusantara, tepatnya di Malaka. Malaka itu hari ini masuknya Malaysia ya. Ingat ya, 1511 Masehi Portugis datang ke Nusantara. 18 tahun sebelumnya, tepatnya tahun 1493 Masehi, orang-orang Spanyol maupun Portugis mereka bersatu untuk menggempur benteng terakhir umat Islam di Granada, Spanyol. Paham ya? 1493. Artinya apa? Ya, sentimen keagamaan dari orang-orang Portugis maupun Spanyol terhadap umat Islam masih terasa sekali dan masih sangat kental sekali. Makanya kedatangan mereka ke Nusantara itu dalam rangka untuk gospel, itu alasan utamanya adalah melakukan penginjilan. Itu yang mereka ingin agar masyarakat Islam Nusantara itu mereka dipaksa untuk masuk Kristen. Kalau nggak mau maka mereka diperangi. Itu faktanya seperti itu, Mas. Ya, kita harus memahami faktanya adalah seperti itu. Atau juga bisa dikatakan oleh para sejarawan bahwa kedatangan Portugis ke Nusantara itu dalam rangka untuk memperluas ladang perang salib pada waktu itu. Ya, nanti akan ketemu nanti kenapa kemudian umat Islam yang menjadi pemimpin-pemimpin dari perlawanan terhadap para penjajah. Karena seperti ini, karena motif kedatangan mereka ke Nusantara dalam rangka untuk memerangi umat Islam, maka umat Islam pun juga bergerak melakukan perlawanan dalam rangka untuk melindungi Islam dan kaum muslimin dari gempuran mereka. Paham ya Mas ya? Paham ya sampai di sini ya, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jelas. Makanya ada seorang sejarawan asal Belanda, Bertram Schrik. Ya. Jadi kalau kita memahami itu sejarah-sejarah di Indonesia, buku-bukunya hari ini itu banyak sekali ditulis oleh orang-orang Eropa. Ya. Di rumah saya itu beberapa buku terkait dengan sejarah Indonesia itu rata-rata ditulis oleh orang-orang Belanda. Ada ya, Belanda itu seperti misalkan kalau kita mempelajari tentang Wali Songo, ya, kemudian juga tentang kerajaan Mataram Islam awal itu, ya, buku-buku yang bisa dikatakan sebagai buku-buku induknya itu ditulis oleh Hermanus Johannes de Graaf, ya, itu orang Belanda. Kemudian kalau kita mempelajari sejarah Indonesia secara umum itu ada buku, ya, saya punya itu tebalnya sekitar 900-an halaman, ditulis oleh Merle Calvin Recluse, ya, orang Australia, ya. Itu bikin buku judulnya Sejarah Indonesia Modern dari tahun 1200 sampai tahun 2008, ya. Kemudian kita berbicara tentang naskah-naskah Jawa itu ada Gerardus Johannes Drewes, ya.
bahkan kamus Jawa kuno ya, Indonesia ke Jawa kuno ataupun Jawa kuno ke Indonesia, itu yang nulis ataupun yang menyusun bukan orang Indonesia asli, tetapi orang Belanda yang namanya adalah Zoetmulder ya. Ini kalau kita pengen mempelajari bahasa Jawa itu saja, kita belajarnya kemana? Bukan ke orang-orang kita, tetapi ke Belanda. Dan masih banyak lagi ya, masih banyak lagi ya. Salah satunya adalah Bertram Siege, itu ketika dia menulis tentang kedatangan orang-orang Portugis ke Nusantara. Jadi yang memimpin pada waktu itu adalah Alfonso de Albuquerque. Masih ingat gak? Alfonso de Albuquerque, tulisannya ngono kuwi ya. Dia memimpin Portugis sampai ke Malaka, itu kan yang kita pahami itu tadi seolah-olah datangnya mereka itu hanya untuk mengeruk apa tadi, rempah-rempah. Padahal Siege ini orang Belanda mengatakan dengan jujur bahwa ketika Portugis datang, ketika Alfonso itu memimpin perlawanan terhadap rakyat Malaka, rakyat Islam di Malaka, dia itu memiliki 3 ambisi yang utama. Sebenarnya mereka datang ke Nusantara itu bukan tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah 3 pada waktu itu. Alfonso itu ingin apa? Yang pertama menghancurkan Ka'bah di Mekah, yang kedua ingin menghancurkan makam Rasulullah, dan yang ketiga adalah ingin merebut Yerusalem dari tangan kaum muslimin. Coba kalau kita perhatikan, merebut Yerusalem itu adalah inti dari perang salib. Paham ya? Pernah nonton Kingdom of Heaven nggak? Pernah nggak? Kingdom of Heaven? Nggak pernah. Ki nontonnya apa ki? One Piece mesti. Ya. Masya Allah ya. Ini santri badul man tontonannya One Piece. Berarti podo, podo. Orang ading aku rata nonton ngono kuwi ya Mas. Tontonanku Cibi Maruko-chan, Cibi Maruko-chan. Ra ngerti iki anak-anak zaman kapan ya. Nah, oke, kita lanjutkan. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas motif kedatangan mereka adalah untuk itu. Makanya sekali lagi, ketika Portugis tiba ke Malaka tahun 1511 Masehi, para ulama itu langsung memahami betul, terutama Wali Songo yang ada di Jawa, mereka langsung memahami betul bahwa oh ternyata orang-orang Portugis yang mereka covernya ya, tahu ya, covernya itu seolah-olah seperti pedagang, tetapi para ulama langsung memahami kayaknya mereka datang ke sini ini untuk melanjutkan perang salib itu sendiri. Makanya para ulama di Jawa yang paling pertama itu justru di Jawa, ketika Malaka jatuh tahun 1511 Masehi, orang-orang Jawa langsung bergerak dalam rangka untuk memikirkan bagaimana caranya ini membebaskan kaum muslimin Malaka dari penjajahan Portugis ya. Seperti itu. Sunan Bonang itu pernah mengatakan ya, dalam salah satu naskah Korpak Ferrara itu beliau pernah mengatakan apa? Wong kang Islam iki wenang kedekono ing kafir karono satruning pangeran ya. Jadi orang Islam itu dilarang ya, berdekat-dekatan dengan orang-orang kafir karena mereka itu adalah satruning pangeran. Mereka itu adalah musuhnya pangeran, musuh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Wali Songo itu sudah mewanti-wanti kepada umat Islam itu agar jangan sampai dekat-dekat dengan mereka, karena mereka itu adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Itu Wali Songo saja mengatakan seperti itu. 1511 Masehi, Portugis datang ke Malaka, hari ini Malaysia, hanya dalam waktu 2 tahun setelah itu, tepatnya tahun 1513 Masehi, muncul perlawanan, dan itu bukan dari Aceh. Padahal Malaka dengan Aceh dekat ya, cuma dipisah Selat Malaka. Bukan dari Jambi, Palembang, atau dari rakyat Sumatera yang masih dekat dengan Malaysia. Malaka, waktu itu Malaka. Ternyata perlawanan yang paling pertama muncul itu adalah dari Demak, kerajaan Islam Demak. Ya, di bawah sultan pertamanya pada waktu itu adalah Raden Patah. Mengirimkan pasukan di bawah pimpinan Dipati Unus ya, itu tahun 1513 Masehi. Gagal ya, gagal. Nanti ketika Raden Patah wafat tahun 1518 Masehi, digantikan oleh putranya ini tadi, Dipati Unus, naik menjadi sultan yang kedua. Kebijakan yang paling pertama digarap oleh Dipati Unus adalah bagaimana memperkuat sektor militer kelautan, ataupun angkatan lautnya itu diperkuat ya,
Di Pati Unus kemudian bikin kapal Jung Jawa yang sangat besar sekali ya, bahkan besarnya itu bisa dikatakan 10 kali lipat dari kapalnya Christophorus Columbus ya, besar sekali ya. Kapal Jung Jawa itu kalau antum tahu ya, itu sangat besar sekali, apalagi yang dibikin oleh Demak ya. Demak itu salah satu yang membuat kerajaan Islam Demak itu dikatakan sebagai salah satu kerajaan paling berjaya dalam sejarah Nusantara, itu salah satunya sektor kelautan. Berkaitan dengan angkatan laut itu luar biasa sangar gitu loh ya, kapalnya itu betul-betul besar sekali. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tahun 1521 diulangi kembali ya. Demak kembali mengirim pasukan untuk melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka, tetapi gagal lagi. Bahkan pada waktu itu di Pati Unus syahid di medan perang, sampai kemudian orang-orang Jawa menyebutnya sebagai Pangeran Sabranglo. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada yang unik di sini. Demak itu adalah kerajaan sendiri, Malaka itu adalah kerajaan sendiri. Kenapa coba? Padahal Demak ke Malaka itu jaraknya sangat jauh sekali, dipisahkan oleh laut. Ada laut Jawa, kemudian juga ada Selat Malaka. Pokoknya harus nyebrang laut itu jauh sekali. Pertanyaannya, ini dua negara yang berbeda, negara Demak dengan negara Malaka. Malaka diserang, kenapa Demak kemudian justru yang membalas serangan Portugis tersebut? Kenapa? Kenapa bukan orang-orang lain? Kenapa Demak? Apa alasan masyarakat Islam Demak membantu Malaka dari serangan Portugis? Kira-kira apa? Kira-kira apa? Hah? Apa? Semangat ukhuwah Islamiyah. Paham ya? Semangat ukhuwah Islamiyah itu seperti ini, Mas ya. Tidak memandang kamu negara apa, ya. Tidak memandang kamu itu orang kulitnya kulit apa, nggak memandang seperti itu. Dimanapun di seluruh dunia, kalau kamu muslim, saya muslim, maka kamu adalah saudara. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Demak. Orang-orang Demak melihat, loh, lah ini kok orang-orang Malaysia ya, kalau hari ini Malaysia, kalau zaman dulu Malaka, kok orang-orang Malaka kok diserang Portugis. Wah, nggak terima kita, wong kita umat Islam, mereka pun umat Islam. Makanya kemudian mereka mengirimkan pasukan untuk membela orang-orang Portugis, orang-orang Islam yang diserang oleh orang-orang Portugis. Ya. Jadi seperti itu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya jelas ya. Sekali lagi, kaum muslimin pada waktu itu memahami akar sejarahnya itu seperti itu. Makanya apa? Kita akan melihat ya perjuangan-perjuangan yang dilakukan kaum muslimin untuk melakukan perlawanan baik terhadap Portugis, baik terhadap yang datang setelahnya yaitu VOC, kemudian dilanjutkan Belanda, Inggris dan Prancis itu juga pernah menjajah baik Jawa maupun Sumatera ya, termasuk juga nanti terhadap Jepang itu. Perlawanan ya, ataupun bisa dikatakan semangat perlawanan dari masyarakat Nusantara itu adalah semangat perlawanan Islam. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misalkan di Diponegoro ya. Diponegoro ini luar biasa ya beliau ini adalah anak dari Sultan Hamengkubuwono ke-3. Ini kalau misalkan diceritakan satu persatu nggak akan selesai ya. Kita akan ambil sampel-sampelnya saja. Diponegoro, ada yang unik dari Diponegoro. Diponegoro ini, beliau nama kecilnya adalah Raden Mas Ontowiryo ya. Beliau adalah putra dari Ngarso Dalem Sampeyan Dalem ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngaloka Abdurrahman Sayyidin Panatagama Khalifatullah ingkang jumeneng kaping 3 ing Ngayogyakarta Hadiningrat ya. Ya, yang ngapal matan, yang ngapal jenenge rajane wong Jawa kan enggak ya. Emang panjang kayak gitu. Kalau misalkan jenengan ke Keraton Jogja ya, misalkan bos Hamengkubuwono, wah itu nanti dijotos jenengan ya, harus dawa kayak gitu ya, harus dawa ya, gelarnya itu sepanjang itu ya. Nanti Diponegoro pun ketika mengambil gelar itu juga ikut-ikutan dawa ya. Dawa tahu dawa? Dawa tahu nggak dawa? Dawa itu bahasa Indonesianya itu dawa. Apa dakwah itu? Ini orang-orang nggak ada orang Jawa aja.
orang Jawa semua kan ini. Sok-sokan orang ngerti ya, sok londo jenengan-jenengan ini. Ya. Dawa. Kanjeng Sultan Abdul Kamid ini gelarnya Diponegoro nanti. Kanjeng Sultan Abdul Kamid Eru Cokro Kabirul Mukminin Sayyidin Panatagomo Khalifatur Rasul ing tanah Jawa ya. Ini nanti yang membedakan gelar khalifah dari Diponegoro dengan gelar khalifah versinya Yogyakarta itu. Kalau Diponegoro itu Khalifatur Rasul ya. Sedangkan yang dipakai oleh Yogyakarta sampai hari ini itu adalah Khalifatullah ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita nggak membahas tentang itu ya. Diponegoro ini ketika beliau masih kecil bernama Raden Mas Ontowiri. Dia adalah putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III. Artinya dia itu anaknya sultan. Ya namanya anaknya sultan kan bebas Mas ya Mas ya. Bebas sultan kok kan gitu. Tapi tidak dengan Diponegoro ya. Jangan dibayangkan sultan ala Diponegoro dengan sultannya jenengan-jenengan Mas ya. Kalau kita hari ini sebagai anaknya sultan ya memang bebas kalau kita loh ya. Kalau saya pribadi nggak usah kita lah, saya saja lah. Saya sebagai anaknya sultan ya saya pengen ngapa-ngapain ya. Pokoknya intinya ya melakukan pemborosan publik ya kayak gitulah. Pokoknya apa wae lah. Ya wis pokoknya ditekani apa wae. HP sing paling apik ya. Liyane do duwe mobil aku duwe terminal bis dhewe kan gitu kan. Ya sak bis-bise dan sebagainya ya. Ya sampai duwe kapal pesiar dan sebagainya, helikopter, pokoknya apa-apa tak jaluk gitu. Itu kalau saya, alhamdulillah Diponegoro bukan Hasan Aga gitu ya. Oh ya, bukan ya, beda, saya Mukhlas ya. Ini tadi kok ada apa namanya diminta oleh Al-Ustaz ini tadi, kenapa kok Mukhlas jadi Hasan Aga ya? Itu nanti PR aja ya, PR anu ya. Ya. Hasan Aga itu sebenarnya saya pakai nama itu sebenarnya itu juga Ustaz apa ya, ngerti-ngerti gitu aja ya. Jadi Hasan Aga ini kan salah satu komander ya, komander angkatan lautnya Turki Utsmani. Hasan Aga itu periode setelahnya Khairuddin Barbarossa. Jadi Hasan Aga Atusi ya. Sebenarnya gitu ya. Saya buka-buka buku waktu itu ya, lagi pengen nyari nama gitu. Itu kok wah ini bagus ini Hasan Aga ya. Ini belum kalau Barbarossa itu sudah terlalu barbar sekali ya. Maksudnya sudah banyak yang tahu kan gitu kan. Ya ini yang orang banyak nggak tahu itu Hasan Aga gitu. Gitu saja ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Diponegoro. Diponegoro ini adalah seorang putra dari Hamengkubuwono keberapa tadi? 3. Hari ini Hamengkubuwono berapa di Jogja itu? Hamengkubuwono berapa? 10. Hari ini 10. Kalau di Solo Pakubuwono ya, Pakubuwono hari ini kalau nggak salah 13, kalau nggak 14, 13 kalau nggak salah ya. Seingat saya. Mangkunegaran hari ini juga 10. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Aryo Mangkunegoro 10. Itu kalau Mangkunegaran ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai putra dari Hamengkubuwono III, Diponegoro ini ya pada waktu itu ketika beliau masih kecil, beliau oleh ibunya yang bernama Raden Ayu Mangkorawati ya, itu tidak sebagaimana ibu-ibu yang lain ya. Artinya gini Mas, ibu dari Diponegoro ini memahami betul bagaimana kondisi keraton. Keraton yang hari itu dengan keraton yang sebelum-sebelumnya sudah berbeda. Kalau yang sebelum-sebelumnya itu Islami memang betul-betul Islami ya. Tetapi seiring dengan masuknya intervensi orang-orang Belanda ya, VOC pada waktu itu masih VOC ya, itu membuat keraton itu betul-betul rusak ya. Keagamaannya itu rusak. Ya kita bisa memahami sendiri orang-orang Eropa itu seperti apa, kehidupan orang-orang Eropa itu seperti apa. Coba nonton film-film Hollywood gitu aja. Ya, apa isinya ya? Semuanya adalah konten-konten yang merusak moral. Itulah dari dulu orang-orang Eropa seperti itu. Ketika mereka mendatangi suatu tempat berbeda dengan kaum muslimin, makanya kaum muslimin itu punya filosofi lebah, ya kan? Datang kemanapun, mereka hinggap kemanapun akan membawa kebaikan. Itu kaum muslimin. Orang-orang Eropa berbeda. Mereka datang kemanapun, mereka akan membawa kerusakan.
Begitulah juga yang dilakukan oleh orang-orang VOC ketika mereka mendatangi keraton yang dulunya Islami menjadi rusak moralnya. Ya, banyak orang-orang itu yang kalau orang-orang Jawa itu menyebutnya dengan istilah molimo ya. Mohmaton itu artinya adalah jangan sampai kita ini wedoan itu main wanita. Moh mendem, jangan minum minuman keras. Moh madat, jangan narkobaan, ya paham ya, jangan narkobaan. Moh maling, jangan maling. Moh main, jangan sampai main judi. Itu orang-orang Jawa dulu berpegang erat pada 5 ajaran ini. 5 ajaran ini diperkenalkan pertama kali di Jawa itu oleh Sunan Ngampel ya. Karena memang melihat fakta yang dilihat oleh Sunan Ngampel ketika datang ke Surabaya itu melihat orang-orang Jawa itu kok isinya melakukan hal-hal seperti ini. Karena belum disentuh Islam. Tetapi begitu disentuh Islam moralnya menjadi moral baik. Lah begitu Portugis datang dilanjutkan dengan VOC. Ketika VOC itu masuk sampai ke dalam keraton itu ya 5 ajaran ini dihapus ya. Sehingga kemudian orang-orang Jawa yang pada waktu itu moralnya sudah baik tertata akhirnya rusak gara-gara kedatangan orang-orang Belanda. Ya tidak terkecuali dari penguasa-penguasa keratonnya seperti itu. Makanya ibu dari Diponegoro ini Raden Ayu Mangkorawati itu pengen biar anaknya itu jangan sampai dididik di bawah ayahnya sendiri ataupun dididik di lingkungan keraton, jangan sampai. Karena apa? Pertama, ibu dari Pangeran Diponegoro ya, dia membayangkan kalau anaknya itu dididik di lingkungan keraton ya, dia ini kan Diponegoro ini kan anak tertua. Dalam tradisi raja-raja Jawa itu putra tertua itu nanti akan menggantikan ayahnya sebagai raja kalau ayahnya mati, paham ya? Model dinasti kan seperti itu ya. Putra tertua biasanya akan mendapatkan gelar Adipati Anom. Ya, Adipati Anom itu putra mahkota, paham ya? Lah Diponegoro ini sekalipun dia adalah anak tertua dari Hamengkubuwono III, tetapi ibunya tidak pengen kalau Diponegoro nanti mewarisi kerajaan dari ayahnya, nggak mau. Karena apa? Sekalipun ayahnya Hamengkubuwono III ini adalah seorang raja di Yogyakarta, secara teorinya dia adalah raja, tetapi prakteknya dia hanyalah boneka. Boneka dari siapa? Dari orang-orang Belanda, paham ya? Maka apa gunanya kalau anak saya kemudian nantinya menggantikan suami saya untuk menjadi raja yaitu Hamengkubuwono IV? Apa gunanya kalau dia hanya disetir oleh orang-orang Belanda ya. Makanya apa? Diponegoro kecil ataupun Raden Mas Kontowiryo sejak awal itu diasingkan oleh ibunya ke Tegalrejo sekitar 3 km ke selatan dari ke arah selatan dari Keraton Yogyakarta. Diasingkan ke Tegalrejo pertama agar dia nyantri di pesantren, yang kedua agar dia hidup bersama-sama dengan rakyat. Jadi ibunya itu memberikan nasihat kepada Diponegoro, Diponegoro, kalau kamu hidupnya di keraton, mana mungkin kamu memahami penderitaan rakyat, paham ya? Orang-orang keraton itu mereka glamor hidupnya ya. Sandangnya itu betul-betul mencolok ya. Pokoknya glamor ya, mereka bergelimang harta tanpa memahami bahwa rakyatnya pada waktu itu dicekik dengan pajak yang sangat tinggi, tanpa memahami bahwasanya rakyat pada waktu itu sengsara karena segala jenis bahan makanan pokok harganya mahal, banyak kelaparan, banyak kemiskinan ya, dan sebagainya. Lah Diponegoro ini dididik oleh ibunya agar hidup bersama-sama dengan rakyat jelata, agar memahami betul ternyata penderitaan rakyat itu seperti ini. Makanya nanti ketika Diponegoro itu beliau itu melakukan perlawanan itu tahu betul apa yang dibutuhkan oleh rakyat itu, apa tahu betul. Dulu kalau kita belajar ya, bagi mas-mas yang dulu pernah mempelajari buku sejarah ya, buku-buku sejarah di bangku-bangku pendidikan entah SD maupun SMP ya, mungkin kita akan dipahamkan bahwa seolah-olah Diponegoro itu melakukan perlawanan hanya gara-gara masalah sepele. Gara-gara apa? Katanya itu patok kuburan mbah iku digeser dienggo gawe dalan sepur ya.
Jadi digeser patoknya itu. Ya memang benar seperti itu fakta, tetapi itu bukan satu-satunya motif utama dari Diponegoro. Ini kan jenenge gawe-gawe dhewe. Wong Diponegoro saja nggak pernah mengatakan seperti itu, kok kita bikin-bikin sendiri seolah-olah Diponegoro itu melakukan peperangan melawan Belanda adalah masalah sepele semacam itu. Kalau itu menjadi salah satu masalah beliau benar, tetapi masalah utamanya bukan masalah itu. Yang paling utama kalau kita meninjau di dalam Bapak Diponegoro, autobiografi yang ditulis oleh beliau sendiri, motif utamanya itu adalah karena faktor keagamaan. Ya, Diponegoro memandang bahwasanya keraton sudah rusak agamanya gara-gara kedatangan orang-orang Belanda. Pertama, yang kedua, motif yang kedua tentunya adalah ingin melakukan pembelaan terhadap rakyat yang pada waktu itu pajaknya ditinggikan, harga-harga pangan dan sebagainya itu menjadi tinggi gara-gara dikeruk oleh orang-orang Belanda, kekayaan alam pada waktu itu. Makanya Diponegoro itu ketika ditanya, kenapa kamu melawan Belanda? Ya, beliau mengatakan ya dalam bahasa Jawanya di dalam Bapak Diponegoro beliau katakan ngelampahi perintah dalil ing Quran pan ayat kita. Ya. Kenapa saya melawan Belanda? Karena untuk ngelampahi perintah dalil, untuk menjalankan perintah-perintah dalil ing Quran di dalam Al-Quran pan ayat kita, yaitu berkaitan dengan ayat apa? Ayat kita. Kita itu apa? Perang. Beliau juga mengatakan nging luhur ingkang agama ing tanah Jawi sedaya. Kenapa saya melakukan perlawanan terhadap orang-orang Belanda? Karena saya ingin meninggikan agama Allah yang nging luhur ingkang agama ing tanah Jawi sedaya, dalam rangka untuk meninggikan agama Islam di seluruh tanah Jawa. Beliau juga mengatakan kenapa saya memerangi Belanda? Agar lestarine tanah Jawa dadiya balat agama, ya. Agar tanah Jawa menjadi lestari, berkeadilan, ya, makmur sentosa, dadiya balat agama, agar Jawa ini menjadi negeri yang berdasarkan hukum-hukum agama, ya. Artinya kalau hari ini bisa dikatakan dia ini, ya, si Diponegoro ini memiliki cita-cita mendirikan negara Islam di tanah Jawa. Itulah yang dicita-citakan oleh Diponegoro. Makanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memahami hadis Nabi. Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang sabilillah itu seperti apa. Apa kata Nabi? Man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang kemudian berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan Diponegoro. Kenapa Diponegoro perang ini tadi? Kenapa melakukan perlawanan terhadap Belanda? Salah satunya dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah. Makanya apa? Beliau sendiri menyebut perangnya sebagai perang sabil. Paham ya? Ini tadi jelas ya, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berjuang dalam rangka untuk meninggikan kalimatullah, itu berada dalam sabilillah. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang Diponegoro, oleh Diponegoro. Hari ini kan dalam buku-buku sejarah itu kita memahami perangnya Diponegoro tahun 1825 sampai 1830 itu kan disebut sebagai perang Jawa. Ini kan awake dhewe gawe dhewe gini jenenge. Orang-orang Aceh melawan Belanda sejak tahun 1873 sampai 1915, 43 tahun. Mereka sendiri juga menyebut perang itu sebagai perang sabil. Jadi dari dulu semenjak Wali Songo itu perang-perang dalam rangka untuk melawan penjajahan itu selalu menggunakan kode perang sabil. Perang sabil itu, kata perang sabil itu disebut satu kali di dalam Keropak Ferrara yang ditulis oleh Sunan Bonang sejak zamannya Wali Songo sekitar tahun 1500-an Masehi. Artinya dari dulu itu kode-kode etik yang digunakan oleh masyarakat Nusantara ketika mereka memerangi para penjajah, baik itu Portugis, baik itu Belanda, baik itu Inggris dan sebagainya. Kode etik yang dipakai adalah perang sabil. Perang sabil itu sebenarnya apa tuh? Perang sabil itu apa? Ya jihad fisabilillah, paham ya? Nah, orang-orang Jawa itu memang mereka senangnya itu nyingkat-nyingkat kata. Kayak di daerah Sukoharjo itu ada ya, daerah-daerah itu namanya misalkan Bedingin,
tulisannya itu medingin, tapi orang itu nyebutnya dingin ya. Begajah di muter sana, begajah itu orang nyebutnya gajah. Songgorungi disebut gorungi. Kalau dulu saat di Darusada Tegal Rayung itu kan biasanya nyebutnya garayung gitu kan. Garayung ya. Itu orang-orang Jawa memang sukanya nyingkat-nyingkat kayak gitu. Sabilillah ya, kesusahan mereka sebutnya sabil ya. Itulah yang dilakukan oleh Diponegoro. Karena perjuangan ini murni dalam rangka untuk membela Islam ya. Maka Diponegoro pun ketika melakukan perlawanan terhadap Belanda pun menggunakan unsur-unsur Islam sebagai identitas perlawanannya ya. Coba lihat pakaiannya Diponegoro, pakai pakaian lurik apa pakaian apa? Pakaiannya Diponegoro apa? Pernah lihat lukisannya kan? Pakai baju apa? Hah? Ini nggak tahu tuh Diponegoro sing ndi ora ngerti sih. Nggak pernah dengar Pangeran Diponegoro. Aduh wong Indonesia, mulo saiki Indonesia buku-bukune sing nulis wong londo kabeh, wong Australia, wong Inggris lah jenengan ora ngerti. Awake dhewe sinau Diponegoro wae sinaune ning Peter Carey, Mas. Peter Carey, ora Carey ki ora kok ketinggalan ya. Tulisannya Carey, Care, C-A-R-E-Y, Care, Peter Carey itu orang Inggris kalau nggak salah itu. Peter Carey itu nulis buku itu judulnya The Destiny ya. Takdir itu isinya adalah tentang Diponegoro ya, perjuangan Diponegoro dalam rangka untuk mengusir Belanda, termasuk juga novel 3 jilid. Sebelum dia menulis buku Takdir itu ada novel 3 jilid itu yang membicarakan tentang Diponegoro ya. Ini yang nulis bukan orang pribumi, yang nulis orang-orang Belanda, orang-orang Inggris ya, orang-orang Eropa ya. Kenapa jenengan orang ngerti? Tak takoki meneh Diponegoro itu pakaiannya apa? Nggak tahu Diponegoro. Ya Allah, cah ngopo iki mau cerita Diponegoro. Diponegoro nggak tahu cerita anu. Pernah nggak lihat tuh lukisannya Diponegoro itu pakai apa? Pakaiannya. Warnanya apa gitu Putih. Putih ya. Kepalanya pakai apa itu? Ah, ngerti no ngono kuwi ya. Ora blangkon kok. Blangkon mau surban? Surban ya, pakai surban. Padahal biasanya perjuangan rakyat Jawa itu mesti menggunakannya kan blangkon, ya, kelambine nganggo lurik. Ini enggak pakai sorban, bajunya pakai jubah putih, yang menonjolkan bahwasanya ya ini identitas perlawanan kita itu adalah Islam, ya. Tapi pinternya sejarawan-sejarawan Barat itu tadi ketika mereka menulis ulang sejarah kita, nah ini loh Mas. Mereka itu punya kepentingan, ketika nulis sejarah kita punya kepentingan. Peter Carey menulis ulang sejarah Diponegoro, mereka punya kepentingan. De Graaf yang tadi saya ceritakan, ketika dia menulis ulang sejarah tentang kerajaan Mataram Islam, dia punya kepentingan ya. Dan masih banyak lagi, Merle, Calvin Redcliffe dan sebagainya. Ketika menulis ulang sejarah kita, mereka punya kepentingan. Salah satu di antara kepentingan yang mereka ingin lakukan adalah menyingkirkan peran Islam dari segala jenis perjuangan masyarakat melawan Nusantara. Melawan masyarakat Nusantara melawan penjajahan. Itu peran Islam itu disingkirkan dengan apa? Membikin istilah-istilah seperti itu tadi, perang sabil. Ya, Diponegoro dalam Bapak Diponegoro berkali-kali mengatakan perang kita ini adalah sabil. Tapi nanti oleh orang-orang Belanda perangnya Diponegoro itu disebut sebagai Jawa Orlog, ya, ataupun perang Jawa. Kenapa kok kemudian diganti dengan istilah perang Jawa? Untuk menonjolkan bahwa seolah-olah yang melakukan perlawanan itu orang Jawa dan bukan orang Islam. Paham ya? Ya benar orang Jawa, memang benar orang Jawa, tetapi komponen utamanya itu adalah karena semangat keislaman ya. Itu disingkirkan peran Islam itu, bahwa oh ini berarti perangnya sifatnya kedaerahan. Di Aceh ya, orang-orang Aceh itu punya naskah-naskah puisi-puisi ya, yang menggugah semangat mereka untuk berjihad. Itu namanya hikayat perang sabil ya. Hikayat perang sabil. Jadi orang-orang Aceh itu menamai perang mereka sama sebagaimana Diponegoro menamai perangnya, yaitu perang sabil. Oleh orang-orang Barat, perang sabil Aceh itu disingkat hanya menjadi perang Aceh saja.
Sehingga seolah-olah sekali lagi perjuangan itu hanya sifatnya kedaerahan. Perjuangan itu sifatnya kayak nggak ada Islamnya sama sekali. Padahal jelas itu Islami semua. Ya, itu Islami semua. Bahkan di Ponegoro itu sampai dalam banyak sekali ya. Ketika dia menjelaskan di dalam babat di Ponegoro itu ya. Contohnya ketika beliau itu menjelaskan siapa sih musuh kita. Ya. Beliau katakan dalam salah satu tembang itu ya di tembang Pangkur itu, ketika beliau menceritakan salah satu serial peperangan dari orang-orang Islam Jawa dengan orang-orang Belanda itu, beliau katakan siang telu mapan yudo, siang dan malam pada waktu itu sedang terjadi peperangan, langkung rame tanono ngujiwani. Jadi ramai sekali terjadi peperangan pada waktu itu antara kelompok yang satu dan yang lain itu saling serang menyerang. Mapan tata nyonoiku, tiba-tiba datang musuh mak petunduk ya, nek bosone saiki mak petunduk. Kafir lan murtad iko gitu. Jadi di Ponegoro pada waktu itu menyebut musuhnya itu menggolongkan musuhnya menjadi dua. Ini sekali lagi jangan dipraktekkan hari ini ya, jangan sembarangan loh ya. Ini konteksnya pada masa itu. Di Ponegoro itu menyebut musuh itu ada dua golongan. Yang satu itu kafir, itu adalah orang-orang Belanda, sedangkan yang murtad itu adalah orang-orang pribumi yang menjadi antek-anteknya Belanda. Paham ya? Mapan kata bangke niroti yang kafir. Banyak sekali berjatuhan bangke-bangkenya orang-orang kafir. Jadi di Ponegoro itu saking sentimen keislamannya yang sangat kuat itu sampai ketika ya beliau tuh sering membedakan ya, ketika orang mati dari kalangan kaum muslimin itu disebut sebagai mati sabil utawi mati sabilullah. Itu tulisannya dalam babat di Ponegoro itu seperti itu, mati sabilullah ya. Mati sabil itu ya kalau hari ini kita menyebutnya mati syahid gitu ya, mati sabil. Tapi sekalinya yang mati dari kalangan orang-orang Belanda itu disebut apa? Bangke ya. Saking sentimen keislamannya itu kuat banget ya. Ketika melihat musuh-musuh ya jangan dikatakan wafat ya. Musuh kok diarani wafat. Wah ini pangeran apa jenenge, ini pemimpin-pemimpin Belanda nih sampun wafat, sampun sedo, malah sedo ya kan. Ora nek bagi di Ponegoro ora sedo, bangke kuwi, bangke gitu kan. Ya. Makanya dikatakan mapan kata bangke niroti yang kafir, Islam lujeng samyo angsal pandan mriyem kali puskatur ngering Kanjeng Sultan. Ya ngene iki mbiyen ya cita-citane pengen dalang Mas, tapi ora ketompo. Mondok ya. Dalang kok koyo ngono kuwi dalang apa? Kula rasa mondok ya. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelas. Di sini kan dikatakan mapan kata bangke niroti yang kafir, Islam lujeng ya. Banyak sekali berjatuhan bangke-bangkenya orang-orang kafir, sedangkan umat Islam lujeng, banyak yang selamat. Yang menunjukkan bahwasanya perangnya di Ponegoro itu adalah perang antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Paham ya? Jadi ini sentimen yang dipakai adalah keislaman, bukan kedaerahan. Ini bukan soal Jawa melawan Belanda, tetapi Islam melawan kekafiran. Masih banyak sekali bukti-bukti yang menjelaskan hal itu. Termasuk ketika kita berbicara tentang bagaimana perlawanan orang-orang Aceh. 5 menit lagi. Orang-orang Aceh 1871 terjadi perjanjian yang disebut sebagai Traktat Sumatera. Traktat Sumatera itu adalah perjanjian di mana Sumatera sebelumnya dikuasai oleh Inggris. Lah Inggris perang dengan Belanda kalah.
Maka tahun 1871 Inggris menandatangani perjanjian dengan Belanda yang isinya adalah Belanda ya diizinkan untuk menganeksasi Sumatera seluruhnya sebagai bagian dari negara Belanda. Ya, menganeksasi itu pokoknya diambil alih gitu saja. Jadi zaman dulu teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wilayah-wilayah di Indonesia itu secara bebas luas itu diserah terimakan oleh orang-orang Inggris, Prancis, Belanda seenak udele mereka. Ya. Sumatera ki nggone sapa ibaratnya seperti itu mereka nggak peduli. Padahal Sumatera pada waktu itu milik orang-orang Sumatera ibaratnya kayak gitu. Mereka nggak peduli. Ya. Pokoknya sampai naik tinggi. Ya. Perang kalah ya wesnya Sumatera PN. Padahal Sumatera punya siapa kan gitu ya. Itulah para penjajah itu seperti itu. Orang-orang itu yang tidak memiliki sentuhan-sentuhan agama Islam itu moralnya itu rusak, bejat itu memang seperti itu. Ya. Tahun 1873 Belanda menyerang. Ya. Banyak kaum muslimin itu yang kemudian dibunuh dan sebagainya. Makanya pada waktu itu berkumpullah 300 ulama untuk membahas strategi ya ataupun juga mengevaluasi. Pada waktu itu salah satu di antara ulama yang ada yang berkumpul ya, namanya adalah Syekh Abbas ataupun Tengku Cikgu Takarang, kemudian mengatakan dari hasil evaluasinya sebagaimana beliau tulis dalam risalahnya yang dikasih nama Tadhkiratur Raghidin ya, beliau mengatakan bahwa apa yang membuat orang-orang Belanda mendatangi Aceh. Jadi pada waktu itu tahun 1873 Masehi ada dua wabah yang menyerang. Wabah pertama wabah kolera, yang kedua itu adalah wabah orang-orang Belanda itu sendiri ya. Jadi orang-orang Belanda itu dianggap sebagai wabah oleh orang-orang Aceh, penyakit. Lah Tengku Cikgu Takarang ini mempertanyakan apa yang membuat kita terjangkiti dua wabah ini tadi. Yang satu wabah apa tadi? Kolera. Yang satunya lagi datangnya orang-orang Belanda. Tengku Cikgu Takarang mengatakan karena kita melakukan dua kesalahan. Pertama, masyarakat Islam Aceh banyak yang bermaksiat. Yang kedua, ulama-ulamanya diam melihat kemaksiatan. Tengku Cikgu Takarang mengatakan tidak ada jalan lain bagi kita kecuali kita harus bertaubat massal dengan jalan menjual jiwa dan raga kita untuk Allah Subhanahu wa taala dengan berangkat perang Sabil. Makanya nanti ditulislah hikayat perang Sabil. Apa namanya itu kan kayak bunga rampai. Jadi ulama-ulama itu nulis puisi-puisi tentang penggugah semangat jihad, yang mana puisi-puisi ini nanti wajib dibacakan ketika khutbah-khutbah Jumat dalam rangka untuk menyemangati kaum muslimin agar mereka itu semangat dalam melakukan perlawanan terhadap penjajah Belanda pada waktu itu. Semangat Islam. 2 menit. Sampai bahkan ya kalau kita memahami dari semenjak awal tadi kedatangan Portugis tahun 1500-an. Semangat yang dipakai adalah semangat apa tadi, kode etiknya apa? Perang Sabil. Sampai ketika pasca kemerdekaan tahun 1945 ya, artinya bertahan 500 tahun ya, semangat jihad itu masih diwariskan dari generasi ke generasi. Buktinya apa? 22 Oktober kita memperingati Hari Santri Nasional. Kenapa 22 Oktober kita memperingati Hari Santri Nasional? Itu bukan karena 22 Oktober dulu itu pernah berdiri pesantren pertama kali di Indonesia, bukan seperti itu. Kita kalau memahami kenapa 22 Oktober itu diperingati sebagai Hari Santri Nasional, ternyata enggak ada kaitannya dengan dunia pesantren itu sendiri. Ya bukan enggak ada kaitannya, tetapi kayak enggak berkaitan. Sebenarnya berkaitan. Kenapa 22 Oktober disebut sebagai Hari Santri Nasional? Jadi pada waktu itu 2 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, tentara sekutu datang untuk menyerang Surabaya, yang pada waktu itu dipimpin oleh orang-orang Inggris dan Nika itu Belanda, menyerang Surabaya ya. Nanti tepatnya terjadi pertempuran Surabaya itu 10 November. Orang-orang Inggris itu datang ke Surabaya itu angkuh sekali mas. Surabaya ini kita cuma butuh waktu 3 hari untuk gulung Surabaya, kata orang-orang Inggris. Alah nggak lama-lama, ngomong Indonesia yang ini ya kan?
Gak butuh waktu lama untuk gulung wong Surabaya, 3 hari cukup ya, kata mereka. Ulama-ulama pada waktu itu bergerak, berkumpullah seluruh kiai Jawa Timur, kemudian Madura, berkumpul dalam rangka untuk merembuk hukum fikih terkait dengan perlawanan terhadap orang-orang Inggris. Maka pada tanggal 22 Oktober 1945 terbitlah resolusi jihad, paham ya? Yang pada waktu itu dipimpin oleh Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, di mana beliau mengatakan jihad pada waktu itu hukumnya fardhu ain bagi seluruh masyarakat Islam Surabaya. Fardhu ain hukumnya mengangkat senjata untuk melawan Inggris. 22 Oktober 1945, 2 hari sebelum 10 November, artinya 2 hari sebelum pertempuran Surabaya, muncul surat kabar nasional, yaitu Kedaulatan Rakyat. Sampai hari ini masih ada, kantornya di Jogja, di Sleman kalau nggak salah. Koran Kedaulatan Rakyat, padahal ini koran nasional pada waktu itu punya headline ya, tajuk utama ya, halaman depannya itu pada waktu itu ada judul itu 60 miliun kaum muslimin Indonesia siap berjihad fisabilillah. Miliun itu berapa? Juta. 60 juta kaum muslimin siap berjihad fisabilillah. Padahal pada waktu itu jumlah seluruh rakyat Indonesia itu mencapai 79 juta. Artinya kalau 60 juta kaum muslimin siap berjihad fisabilillah, berarti 90% dari penduduk Nusantara siap untuk bergerak di bawah bimbingan ulama, yaitu jihad fisabilillah. Jadi jelas ya Mas ya. Kesimpulannya adalah bagaimana kita ya, kemerdekaan Indonesia ya, terbentuknya identitas kebangsaan Indonesia itu 90% itu adalah peran dari para ulama kita, peran dari santri-santri yang dulu dibimbing oleh para ulamanya masing-masing. Oleh karenanya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam jangan pernah minder. Jangan sampai kita ini termakan omongan orang bahwa seolah-olah pondok pesantren itu adalah sarang nyamuk, sarang teroris. Gak usah termakan omongan yang seperti itu ya. Kita pede aja. Siapa yang teroris sebenarnya? Yang teroris itu adalah orang-orang yang menggarong rakyat ya. Yang teroris itu adalah orang-orang yang menyengsarakan rakyat dan sebagainya. Emangnya kita pernah menyengsarakan rakyat? Pernah Mas korupsi? Pernah belum? Kita nggak pernah yang seperti itu. Umat Islam itu dulu adalah orang-orang yang membebaskan Indonesia dari penjajahan, kalau dikatakan sebagai teroris. Kitalah, jasa dari kita inilah yang membuat Indonesia itu terbentuk menjadi negara kedaulatan Republik Indonesia. Maka hari ini perjuangan itu andai kata masih ada, maka yang paling utama perjuangan itu seharusnya diteruskan lewat dunia pesantren ya, paham? Mungkin kapan-kapan akan kita lanjutkan lagi ya, 1 tahun yang akan datang mungkin ya, kemerdekaan, atau mungkin 10 tahun ya, gak apa-apa ya, atau gimana ya, enggak, gitu aja ya. Jadi saya silakan simpulkan sendiri, antum santri pinter kan nyimpulkan kan ya kan. Kesimpulannya tadi apa yang dikatakan Ustadz mau, kesimpulannya adalah bahwasannya saya ngantuk ya. Jadi orang ngerti, orang paham. Silakan. Dari saya cukupkan sekian. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.